Perkenalkan, saya Livia Hendrisa Putri, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengalaman belajar saya di hari kedua pembelajaran agenda 3, khususnya mengenai manajemen ASN. Pada agenda hari ini membuka wawasan saya tentang bagaimana ASN dikelola secara sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, agar bisa membentuk menjadi aparatur yang profesional, kompeten, berintegritas sesuai dengan tuntutan informasi birokrasi serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Pertama, saya mempelajari tentang perencanaan kebutuhan ASN. Pada materi kali ini, saya memahami bahwa penempatan jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan itu tidak semena-mena, sangat penting dan sangat ditata, serta setiap perencanaan pasti memiliki tujuan jelas agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan pegawai, serta mewujudkan birokrasi yang tepat secara jumlah, secara fungsi, dan tepat secara kompetensi. Bagi saya, perencanaan ini bermakna bahwa setiap ASN ditempatkan bukan sekedar untuk mengisi formasi, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan dan strategi instansi. Selanjutnya, pada materi pembelajaran hari ini dijelaskan juga mengenai pengembangan talenta dan karir ASN, di mana ASN yang memiliki potensi dan perlu diidentifikasi, kemudian dipetakan dan dikelola secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar ASN bisa mengisi jabatan strategis maupun kritis di masa depan melalui sistem merit yang adil dan transparan. Kemudian ada penghargaan dan pengakuan ASN, di mana penghargaan dan pengakuan ASN ini memberikan pemahaman bagi saya bahwa penghargaan adalah bentuk motivasi sekaligus pengakuan atas kinerja, dedikasi, dan loyalitas ASN. Wujudnya bisa berupa tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, promosi jabatan, maupun tanda kehormatan negara. Bagi saya, hal ini bermakna bahwa kerja keras ASN tidak boleh dipandang sebagai rutinitas belaka, melainkan perlu diapresiasi agar semakin meningkat motivasi dan loyalitas. Kemudian ada pemberhentian ASN, di mana pemberhentian ASN ini bisa dilakukan dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat biasanya karena pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sakit permanen. Sedangkan pemberhentian tidak hormat terjadi bila ASN melakukan pelanggaran disiplin berat, terlibat tindak pidana, atau tidak memenuhi kewajiban. Bagi saya, ASN memegang amanah besar, integritas dan kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan adalah kunci agar bisa terus mengabdi pada bangsa. Pada pembelajaran hari ini di agenda 3, saya merasakan proses belajar yang sangat interaktif. Dari segi proses, diskusi juga terjadi. Pada pembelajaran hari ini juga ada kilas review mengenai tugas yang diberikan sebelumnya. Dari segi substansi, saya semakin memahami bahwa manajemen ASN bukan sekedar administrasi, tetapi sebuah sistem yang memastikan ASN berdaya saing, berintegritas, dan mampu bertransformasi menjadi smart ASN. Semoga hal-hal ini bisa menjadi refleksi bagi saya, bisa membuat saya menyadari bahwa materi agenda 3 ini memberi bekal penting bagi saya sebagai CPNS. Saya harus siap ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi, terus mengembangkan kompetensi diri, menjaga integritas, dan bekerja dengan penuh dedikasi. Dengan begitu, saya bisa berkontribusi dalam mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan bangga melayani bangsa. Terima kasih. Akhirnya menjaga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.